Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahna Ashanti Trisnantia dengan NIM 17096222085 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Canva untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Office. Sebelumnya, apa itu Canva? Canva adalah sebuah platform desain grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain visual dengan mudah dan cepat. Platform desain grafis ini menyediakan berbagai macam fitur dan template yang dapat digunakan untuk membuat desain seperti poster, kartu ucapan, presentasi, brosur, logo, dan banyak lagi. Canva menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dengan fitur drag and drop yang intuitif, sehingga pengguna dapat dengan cepat membuat desain yang menarik tanpa harus memiliki keterampilan desain grafis yang mendalam. Selain itu, platform desain grafis ini juga menyediakan berbagai macam gambar, icon, font, dan elemen desain lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas desain. Platform desain grafis ini tersedia dalam versi gratis dan berbayar dengan fitur tambahan yang lebih lengkap. Selanjutnya ada fungsi Canva. Yang pertama, membuat desain visual. Fungsi Canva memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis desain visual seperti poster, kartu ucapan, presentasi, brosur, undangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada template desain. Platform desain grafis ini menyediakan berbagai macam template desain yang siap digunakan, sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat desain yang menarik tanpa harus mulai dari awal. Yang ketiga ada fitur drag and drop. Platform desain grafis ini memiliki fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk menambahkan elemen desain ke dalam kanvas dan memposisikan mereka dengan mudah. Yang keempat, edit gambar. Fungsi platform desain grafis ini juga memiliki fitur pengeditan gambar yang memungkinkan pengguna untuk memperbaiki, memotong, dan memperbesar gambar. Yang kelima yaitu menambahkan teks. Fungsi Canva memungkinkan pengguna untuk menambahkan teks ke dalam desain mereka dan memilih dari berbagai macam font dan ukuran teks yang tersedia. Yang keenam, kolaborasi. Platform desain grafis ini memungkinkan pengguna untuk mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam membuat desain, sehingga tim dapat bekerja sama dalam membuat desain yang menarik. Yang ketujuh, menyimpan dan berbagi. Setelah selesai membuat desain, pengguna dapat menyimpan dan berbagi desain tersebut dengan mudah melalui berbagai macam platform sosial media, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan dari Canva. Yang pertama, mudah digunakan. Kelebihan Canva memiliki antarmuka yang mudah digunakan dengan fitur drag and drop yang intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah membuat desain grafis yang menarik tanpa harus memiliki keterampilan desain yang mendalam. Yang kedua, beragam template dan elemen desain. Platform desain grafis ini menyediakan berbagai macam template dan elemen desain seperti gambar, icon, font, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk membuat desain yang menarik dan profesional. Yang ketiga ada kolaborasi tim. Platform desain grafis ini memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan tim dalam membuat desain grafis, sehingga tim dapat bekerja sama dalam membuat desain yang lebih baik. Yang keempat, versi gratis dan berbayar. Platform desain grafis ini tersedia dalam versi gratis dan berbayar, sehingga pengguna dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir ada integrasi dalam platform lain. Kelebihan Canva dapat diintegrasikan dengan berbagai platform sosial media seperti email dan lain-lain, sehingga pengguna dapat dengan mudah berbagi desain grafis yang telah dibuat. Selanjutnya ada kekurangan dari Canva. Yang pertama, terbatasnya fitur editing. Kekurangan Canva memiliki fitur editing yang terbatas jika dibandingkan dengan software desain grafis lainnya seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Yang kedua, keterbatasan aksesibilitas. Canva hanya dapat diakses secara online dan membutuhkan koneksi internet yang stabil, sehingga pengguna tidak dapat mengakses platform desain grafis ini tanpa koneksi internet. Yang ketiga, ketergantungan pada template. Terkadang pengguna hanya mengandalkan template yang sudah disediakan tanpa berkreasi sendiri. Yang keempat, keterbatasan dalam ukuran desain. Canva memiliki keterbatasan dalam ukuran desain, sehingga tidak semua desain dapat dibuat dengan platform desain grafis ini. Yang terakhir yaitu ada masalah privasi dan keamanan. Pengguna harus berhati-hati dalam membagikan desain dan data pribadi mereka dengan menggunakan Canva, karena platform ini tidak terjamin keamanannya.
Selanjutnya ada fitur-fitur dari Canva. Yang pertama ada fitur template. Template adalah pola atau tatanan hasil edit dengan bentuk tertentu yang bisa kita ubah kembali. Fitur ini merupakan fitur yang paling bermanfaat dan sangat mempermudah penggunanya, apalagi yang masih dalam tahap belajar. Pada fitur ini, kita hanya perlu mengganti tatanan teks atau menghapus shape yang tidak kita inginkan. Yang kedua ada fitur elemen. Fitur ini menyediakan berbagai macam gambar, pola bentuk atau shape, grafis, bagan, table, audio, stiker, bingkai, kisi, dan lain sebagainya yang tentunya bagus dan menarik. Untuk Canva gratis, beberapa bagian dari elemen tidak bisa diakses. Sebaliknya, untuk Canva Pro, semua bagian dari elemen ini bisa kita akses. Yang ketiga ada fitur unggahan. Pada dasarnya, semua yang kita unggah sebelumnya, baik berupa gambar ataupun video, akan muncul pada halaman unggahan ini. Jadi, jangan khawatir apabila file di perangkat kita terhapus, karena Canva ini bersistem cloud, di mana ia otomatis menyimpan gambar kita ketika kita mengunggahnya. Yang keempat ada fitur teks bergerak. Sama seperti aplikasi editor lainnya, Canva pastinya menyediakan fitur teks yang tentunya membuat gaya teks menarik dan membuat desain kita lebih bervariasi. Selain itu, kita bisa membuat teks bergerak atau dianimasikan. Yang kelima ada fitur cropping video dan foto. Canva menyediakan fitur ini yang berfungsi untuk memotong ukuran video dan foto. Yang keenam ada fitur tim. Cara kerja fitur ini adalah dengan cara mengundang pengguna lain untuk masuk dalam proyek kita, kemudian mengejarkannya bersama-sama. Yang ketujuh yaitu fitur edit gambar dan video. Fitur ini menyediakan filter gratis untuk memberikan warna bagi foto dan video kita. Selain itu, kita juga bisa mengeditnya secara manual. Kita bisa memburamkan foto, menggabungkan foto, dan lain-lain. Yang terakhir ada cara menggunakan Canva. Yang pertama, buat akun Canva. Jika kita sudah berhasil menginstal aplikasi ini pada PC ataupun handphone, selanjutnya kita perlu membuat akun agar dapat menggunakan tools yang ada. Kita bisa melakukan pendaftaran atau sign up melalui akun Gmail atau Facebook. Cara lainnya, kita juga dapat melakukan registrasi dengan mengisi data pribadi. Yang kedua yaitu membuat desain pertama dengan template yang sudah ada atau juga bisa dengan desain sendiri. Nah, salah satu hal yang diandalkan dari Canva adalah adanya pilihan template yang dapat kita pilih dan dicocokkan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mulai membuat desain pertama, klik tombol Create a Design lalu pilih jenis konten yang ingin kita buat. Bagi pemula, kita juga dapat memilih template yang sudah ada. Dengan menggunakan template, kita tidak perlu pusing mengatur foto, background, hingga komposisi desain. Cukup pilih salah satu dari berbagai template gratis yang sudah disediakan, kemudian sesuaikan isinya saja. Kita dapat langsung klik bagian tulisan, foto, maupun elemen lainnya yang akan diganti, lalu mengisinya sesuai dengan keinginan kita. Canva sudah menyediakan berbagai template sesuai dengan jenis konten visual yang umumnya sering digunakan, mulai dari template presentasi, resume, poster, Instagram post, logo, sertifikat, Twibbon, dan masih banyak lagi. Jika kita termasuk orang yang suka bereksperimen dengan karya sendiri, Canva juga bisa menjadi salah satu aplikasi yang bisa diandalkan. Kita bisa menciptakan desain apa saja tanpa mengikuti template yang udah ada. Pertama, klik tombol Create a Design, lalu pilih jenis konten yang ingin dibuat. Misalnya, membuat resume. Kita akan diarahkan ke halaman dengan page kosong yang disediakan untuk dapat didesain. Selanjutnya, kita dapat memilih background dengan foto, gambar, atau elemen lain yang disediakan Canva dengan mengklik tombol Elements. Cara lainnya, kita juga dapat mengunggah foto milik sendiri dengan mengklik tombol Uploads. Jika sudah puas dengan background yang dipilih, berikutnya kita dapat mengisi desain dengan berbagai tulisan melalui tombol teks. Kita bisa menambahkan judul, subjudul, hingga teks paragraf. Pada tahap ini, kita dapat berkreasi dengan bebas, mulai dari mengubah letak dan ukuran tulisan, hingga mengganti tulisan dengan berbagai pilihan font menarik dapat dilakukan dengan mudah. Yang terakhir yaitu ada simpan desain yang telah dibuat dan download. Jika kita sudah puas dengan hasil desain konten visual yang dibuat, selanjutnya kita dapat langsung mendownload konten ini dengan mengklik icon download di bagian kanan atas halaman. Terdapat berbagai pilihan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kita dapat menyimpan konten visual yang baru saja dibuat dalam bentuk JPG, PNG, PDF, bahkan MP4. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.